Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 11 Dzulqa'dah. Di setiap bulan Hijriah ada banyak sekali sejarah Islam yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Seperti bulan Syawal yang telah kita lalui, itu ada sejarah perang Uhud. Ada juga ulama yang mengatakan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada juga perang Hunain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematahkan argumentasi manusia tentang bilangan atau jumlah. Di bulan Dzulqa'dah ini tidak kalah penting, ada sejarah besar yang luar biasa, yaitu sejarah Sulhul Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebagai pembuka untuk kemenangan Islam, untuk tersiarnya Islam lebih luas lagi. Maka atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fathan mubina." Surat Al-Fath. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat berangkat dari Madinah menuju ke Mekah bersama sekitar 1.400 sahabat. Beliau bersama para sahabat untuk menunaikan ibadah umroh di Mekah. Ada yang mengatakan ibadah haji. Namun kabar tersebut diketahui oleh kafir Quraisy, dan kafir Quraisy menghalangi umat Islam untuk beribadah di Mekah. Padahal jumlah kafir Quraisy itu yang menghalangi saat itu hanya 200. Sekitar 200 orang. Baik, hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, di Hudaybiyah itu terjadi kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan para kafir Mekah. Ada 4 poin di sini kesepakatan tersebut, yaitu yang pertama, tahun ini, maksudnya tahun 6 Hijriah saat itu, Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah, tidak boleh melanjutkan ibadah ke Mekah. Tahun depan baru diperbolehkan, namun hanya beribadah 3 hari saja di Mekah dan tanpa membawa peralatan perang. Poin yang kedua, gencatan senjata, menghentikan peperangan dari kedua belah pihak, baik pihak Rasulullah maupun pihak kafir, selama 10 tahun. Poin yang ketiga, barang siapa yang menjalin persekutuan dengan Nabi Muhammad ataupun dengan kafir Quraisy, maka dia termasuk bagian dari salah satu pihak tersebut.
maka penyerangan diarahkan kepada suku-suku tersebut dianggap sebagai penyerangan kepada sekutunya. Poin yang keempat, siapa saja yang keluar dari Mekah kemudian menuju Madinah untuk bersyahadat kepada Rasulullah SAW harus dikembalikan ke pihak kafir. Tetapi dari Madinah ataupun umat Islam yang murtad keluar dari Islam dan bergabung dengan kafir Mekah tidak boleh dikembalikan. Hadirin rahimakumullah. Ada dua poin yang dinilai sangat menguntungkan pihak kafir dan sangat amat merugikan pihak Islam. Pertama, harus kembali ke Mekah, harus kembali ke Madinah, tidak boleh melanjutkan ibadah ke Mekah. Padahal saat itu pasukan ataupun umat Islam meskipun tanpa peralatan perang sebanyak 1.400 yang ikut bersama Rasul dan orang kafir hanya 200. Logika manusia, perang saja Rasul. Kita habisi mereka, selesai, kita lanjutkan ibadah ke Mekah. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yang masuk Islam harus dikembalikan ke kafir Mekah dan yang murtad tidak boleh dikembalikan. Sangat-sangat kecewa umat Islam saat itu. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasta nabiyullah haqqan? Bukankah engkau benar-benar nabi Allah?" Saking kecewanya beliau, "Alasta 'alal haqqi wa 'aduwwuna 'alal batil?" Bukankah kami berada di atas jalan yang benar dan mereka di atas jalan yang salah? Kata Rasul, "Bala, iya." "Bukankah engkau berjanji kita akan beribadah di Mekah?" Kata Rasulullah, "Iya." Bahasa kita, "Kenapa ya Rasul engkau sepakati perjanjian Hudaybiyah ini?" Kata Rasul, "Bukankah saya tidak berjanji pada engkau tahun ini kita akan ibadah di Mekah? Namun Allah telah menjanjikan pasti kita akan di sana, beribadah di sana." Hingga meskipun tanpa beribadah di Mekah, saat itu Rasulullah SAW langsung tahallul, kemudian menyembelih haji. Dan saat itu sebelum Rasulullah mencontohkan, tidak ada satu sahabat pun yang mau Rasulullah perintahkan untuk tahallul. Saking kecewanya. Demikian logika manusia tidak mampu menjangkau wahyu ilahi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang menurutmu baik itu belum tentu baik, dan yang menurutmu buruk belum tentu buruk. Hadirin rahimakumullah. Maka sahabat Umar radhiyallahu taala anhu sangat menyesal telah mengatakan demikian. Dan beliau bertobat, benar-benar bertobat, minta maaf kepada Rasulullah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memperbanyak ibadah-ibadah beliau. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian ulama menuliskan, di antaranya Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Sirah Nabawinya, dan juga Syekh Safir Rahman Barakfuri, mengatakan hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah yang dinilai merugikan umat Islam adalah pertama, tahun itu beliau bersama para sahabat tidak boleh masuk Mekah, harus kembali ke Madinah. Tetapi tahun depan beliau berserta para sahabat diperbolehkan untuk beribadah di Mekah. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau kita sadari, kafir Quraisy itu saat itu sedang menyatakan ataupun sedang mengakui bahwa Rasulullah sedang mengakui keberadaan agama Islam. Karena sebelumnya umat Islam tidak boleh beribadah di Mekah. Dan orang-orang Muslim, orang-orang yang baru masuk Islam habis diteror, diintimidasi, disiksa. Sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu yang ceritanya sangat kita kenal, bagaimana beliau ditindihin batu yang sangat besar. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu habis keluarga dibantai oleh orang kafir.
Maka kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukumul jannah, karena kalian telah dijanjikan surga. Maka di poin ini meskipun terkesan kalah, namun kafir Quraisy mengakui keberadaan agama Islam. Dan kenapa harus tahun depan? Kenapa sih nggak harus tahun ini saja? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan umat Islam dengan lebih banyak lagi. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, jumlah umat Islam keseluruhan saat itu sekitar 3.000. Setelah Sulhul Hudaybiyah dan 2 tahun kemudian di 8 Hijriah Fathul Mekkah bertambah menjadi 10.000. Memasuki Syawal, Fathul Mekkah terjadi di bulan Ramadan. Syawal di perang Hunain, pasukan Islam bertambah 12.000. Dari 3.000 menjadi 12.000. Artinya Allah telah siapkan betul-betul untuk Rasulullah SAW. Kemudian poin yang sangat amat membuat para sahabat kecewa. Kenapa yang masuk Islam harus dikembalikan? Kemudian yang kafir tidak, yang murtad tidak boleh dikembalikan. Pertama, yang masuk Islam sebenarnya ketika dia bersyahadat, maka dia tidak harus tinggal bersama Rasulullah SAW. Bumi Allah luas, Allah sediakan untuk ibadah orang Muslim. Tidak harus berada di Madinah bersama Rasul untuk menjadi seorang Muslim. Maka ketika dikembalikan pun tidak masalah. Dia bisa beribadah, sholat dimanapun dia berada. Maka harusnya tidak begitu masalah poin ini. Dan yang kedua, yang murtad tidak boleh dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mau murtad itu hanya orang-orang yang imannya lemah. Seorang muslim dengan iman yang tinggi, dengan iman yang kuat, berbagai macam cobaan, ujian, iming-iming, intimidasi tidak akan menggoyahkan keimanannya. Maka silahkan saja, bahasa kita silahkan saja. Jika orang yang murtad tidak dikembalikan lagi, silahkan. Anggaplah ini adalah sortir, filter untuk membersihkan barisan kaum muslimin dari orang-orang yang punya penyakit hati, munafik. Karena orang munafik ini sangat menjadi benalu dalam barisan Islam, sangat menjadi duri dalam daging. Hadirin rahimakumullah, perang Uhud, bayangkan 1/3 pasukan muslim tidak jadi berangkat perang karena hasutan seorang munafik. Maka jika mereka murtad silahkan saja. Itu justru akan membenahi barisan umat Islam. Dan sekarang pun banyak sekali orang-orang yang mengakunya muslim alergi dengan ajaran Islam. Mengaku beriman, jamaah tidak pernah, sholat tidak pernah. Hadirin rahimakumullah, maka hikmah dari Hudaybiyah ini sebenarnya sangat banyak sekali, luar biasa. Namun satu yang kami simpulkan bahwa kita perlu sedikit mundur untuk dapat melompat lebih jauh. Dalam artian kita mengalah untuk menang. Demikian yang Rasulullah SAW lakukan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ولا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى الجرحى اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا جبار يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.